Keseluruhan partai-partai politik yang ada di parlemen pada hari ini pada dasarnya mempunyai kesamaan platform dengan apa yang dimiliki oleh Nasdem. Itu yang kami sadari. Kami berkeyakinan semua institusi partai-partai politik ini mempunyai bangun kesadaran bagaimana menyayangin bangsa ini. Kita nanti baru berpikir pada bulan Desember untuk menentukan sikap. Baru mungkin pada bulan September. Bisa saja lewat. Kenapa? Karena dari bermacam-macam ide perlakuan politik sekarang ini, kita agak sedikit bingung sama tentang kemunculan isu-isu yang sebetulnya tidak perlu seperti ini. Surya Paloh sama kadrun-kadrun lagi main capres-capresan. Tidak ada partai koalisi kok main nyapresin Anies Baswedan. Mungkin karena sudah merasa kepepet ya, Anies pun jadinya malah seakan meminta bantuan atau boleh dibilang mengemis dari para pendukungnya untuk dicarikan partai yang mau mengusung Anies. Ya, kita semua paham lah strategi Partai Nasdem curi start soal pengumuman capres ini, Lur. Ya, mereka pengen suara mereka ikut terkerek sama popularitasnya Pak Anies Baswedan. Mereka pengen suara pendukung Pak Anies itu ikut dukung Partai Nasdem, bukan jatuh ke Partai Demokrat sama PKS, Lur. Ya. Isu Oso dukung Anies Capres hingga dibantah di depan Jokowi. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang sempat senter dinarasikan di media sosial bakal mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oso belak-belakan menepis hal itu dalam sambutannya di depan Presiden Joko Widodo. Narasi dukungan Oso kepada Anies mulanya muncul dalam video yang berseliweran di jagat media sosial beberapa waktu lalu. Namun tak lama Sekjen Hanura Kodrat Syah membantah kabar yang menyeret nama ketumnya. Lebih lanjut, kata Kodrat, Hanura masih menunggu arahan Jokowi terkait sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Dia mengatakan Hanura akan mendukung pasangan capres-cawapres yang memiliki potensi menang di Pilpres 2024 dan memegang teguh prinsip Pancasila serta kebinekaan. Bantahan di depan Jokowi. Oso pun buka suara mengenai isu tersebut di depan Jokowi. Oso terang-terangan dirinya ogah arah dukungannya dikaitkan dengan Anies. Bantahan Oso disampaikan saat acara HUT ke-16 Hanura yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember. Dalam acara itu hadir Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah pejabat parpol. Mulanya Oso mengatakan pihaknya akan menunggu arahan Jokowi soal kabinet pemerintahan yang akan dipilih. Dia mengungkit selama ini Hanura selalu mendukung Jokowi di pemerintahan. Oso pun membantah dirinya disebut-sebut mendukung Anies Baswedan maju Capres 2024. Menurutnya, isu itu muncul bermula dari isi pidatonya yang dipelintir kemudian beredar di medsos. Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi Capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa Capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang, kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur
capres-capres lainnya juga bakal melonjak. Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat capres masing-masing. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua. Menurut survei sejumlah lembaga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi capres. Malahan nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anies. Tiketnya belum utuh. Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan. Termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anies masih terbatas. Diketahui, sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Sementara itu, rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS tak kunjung terrealisasi. Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anies akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk. Meski begitu, Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi.